Satu ketakutan sebenarnya kalau melihat situasi saat ini, di saat orang memaknai budaya itu secara gimmick. Waktu bencana Gunung Ruang meletus, Ya. yang ada kan Ricky selamatkan baju adat. Yang ada adalah saling tolong menolong. Gimmick itu Gimana maksudnya itu? kalau dia pakai baju adat begitu dan ternyata dia paling berbudaya. Apakah Sangihe di usia 600 ini sudah mempersiapkan itu? Ya, Untuk orang menyambut 2045. bonus demografi juga Bonus kan? demografi. Pemirsa Lintas Utara, dalam podcast Suara Sangihe kedua, hari ini kita menghadirkan sumber kita, salah satu anak muda ya, yang biasa saya sapa Bung Stanley atau Kakak Stanley. Di usia menjelang usia ke-600 daerah Kepulauan Sangihe, maka kami rasa Bung, di Lintas Utara ini kami perlu menggali, mengundang kawan-kawan generasi muda yang produktif, yang kedepannya usia daerah kepulauan kita tidak muda lagi ya. 600 Jadi, iya, 600. Jadi saya rasa perlu untuk kita menggali setiap potensi, kemudian sekaligus mungkin kita bisa mengkritisi atau artinya ada hal yang perlu dibicarakan terkait generasi muda di usia 600 daerah Kepulauan Sangihe. Nah, pemirsa Lintas Utara, Bung Stanley adalah seorang ASN dan juga seorang fotografer, dan saya mungkin untuk klasifikasinya saya tidak mengklasifikasikan Bung Stanley sebagai fotografer lokal lagi, karena seperti kita ketahui bersama, karya-karyanya sudah sangat menasional. Baik kita bisa temukan di beberapa media-media nasional dan internasional. Nah, Bung Stanley, kita memandang Sangihe ini ke 600 tahun. Nah, saya ingin sebelum kita mengulik lebih jauh lagi, saya ingin keseharian Bung Stanley itu jadi memang dalam keseharian kan sebagai ASN, aparatur sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe, staf di Dinas Kesehatan, tepatnya di bidang pelayanan kesehatan. Itu kita dalam keseharian mengurus tentang pelayanan kesehatan di Pulau Sangihe, baik rumah sakit maupun puskesmas, dan sering juga kita dengan teman-teman selalu berdiskusi dan ada kolaborasi lah di situ. Oh, pantasan, berarti karena Anda mungkin sering kegiatan-kegiatan itu, maka bisa ada waktu ya. Ya, jadi memang ada salah satu yang menarik adalah bisa bisa ini bahasa Manado juga tuh, bahasa ya, enggak masalah. Mungkin kita boleh kemeja terlihat. Jadi boleh bajalang sampai ke, contoh kita punya 17 puskesmas. Ya. Yang tersebar sampai dari Marore sampai di Tatoareng. Nah, dalam kesempatan itu karena kan kadang kita tunggu kapal dan sebagainya, jadi ada waktu-waktu tertentu bisa foto-foto juga. Jadi memang menarik. Dari situ kemudian banyak informasi tentang Sangihe. Oh, ternyata ini. Jadi ada waktu-waktu luang untuk memotret seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya kenapa ini banyak sekali foto ya, karena di waktu-waktu ada di waktu jeda itu jeda, kan, bisa memotret seperti itu. Yang kemudian karya-karya foto itu dipantau oleh karena perbatasan itu seperti juga yang selalu di highlight oleh Lintas Utara. Memang daerah perbatasan itu sangat menarik. Kemarin juga Lintas Utara bikin itu tentang Marore dan sebagainya. Itu memang kalau kita kemudian menampilkan angle-angle daerah perbatasan itu, ternyata buat teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada itu tuh menjadi hal yang menarik. Ternyata foto-foto atau hal-hal yang kita tampilkan tentang daerah perbatasan itu sangat-sangat menarik sekali sebenarnya. Ya, berarti
tema-tema lokalitas ini cukup kuat ya di nasional. Tema-tema lokalitas itu sangat apalagi kemudian kita bisa membingkainya dalam suatu narasi lokal gitu. Ada narasi lokal tentang Nusa Utara. Nah, sekarang lagi rame tuh Nusa Utara tentang Sangihe gitu. Ya. Orang bertanya-tanya 600 tahun Sangihe, bahkan kemarin ada daerah yang belum sampai usia 600, kenapa Sangihe udah 600 gitu. Ya. Jadi memang menarik sekali kalau orang selalu menampilkan tentang Sangihe seperti itu. Ya cukup luar biasa, dan ini saya rasa ini harus jadi perhatian juga bagi fotografer pemula. Ya, karena betul. Kita kan sering ikut-ikutan kan foto mungkin tema-tema modern, tetapi ternyata lokalitas itu juga penting ya. Yang jadi menarik adalah kadang-kadang fotografer lokal itu dalam keseharian kan dorong mungkin pasti ya. Tiap hari lihat sagu begitu. Ya. Jadi mungkin bagi dorang mungkin ya, ini asumsi bagi dorang mungkin bahwa foto sagu atau motret sagu itu menjadi kurang menarik untuk ditampilkan. Padahal contoh Kak Randy pernah angkat tentang apa yang lalu di Para tentang seke. Ya. Itu sangat mendunia ya, gitu. Bahkan di tayangan fanpage yang kita kelola itu bisa tembus sampai 2 juta. Iya, karena memang isu kelokalan itu sangat menarik sekali. Apalagi pas lihat ada jaring dari bambu, terus ikan bisa ditangkap dengan hal-hal itu kan. Bung Stanley waktu itu tidak nyadaiko kan? Ini luar biasa itu, luar biasa sekali itu. Dan kemudian memang pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tema-tema lokal itu sangat kuat. Sangat kuat, yang bahkan bisa sampai internasional. Ya, kan ada di National Geographic lagi. Iya, betul. Bung Stanley kan? Iya, betul. Itu. Nah, Bung Stanley, sepanjang penelusuran itu apa yang menarik ini orang di Sangihe ini? Ada tempat yang kemudian orang belum tahu, tiba-tiba diangkat, misalkan kubur batu. Ya, itu sampai kubur di foto gitu. Apa ya? Jadi memang menarik bagaimana melihat orang tua leluhur Sangihe itu memandang eksistensi ruang hidup, dan itu menarik sekali. Bahkan sampai kubur batu yang begitu itu sebenarnya kalau orang mau kaji lebih dalam bagaimana proses pembuatan kubur batu dan itu kan tim-tim dari teman-teman arkeologi kan juga melakukan penelitian, ternyata menarik sekali ya bagaimana kubur batu dari pantai boleh mengkasih pindah di pulau kecil. Itu dari pantai ya? Ya, itu yang lalu ada penelitian itu. Jadi itu menarik sih. Apalagi selain kubur batu yang unik yang pernah ditemukan? Kalau mau bilang banyak sih. Contoh sastra Mosambo itu Sambo. Gitu, tari-tarian tradisional seperti itu. Jadi menarik sih Salo seperti itu. Jadi menjadi sangat menarik itu kalau di foto. Kalau di daerah-daerah perbatasan Marore mungkin ada yang menarik itu kalau Marore mungkin dari sisi daerah pulau ya, DP pulau itu menarik karena terletak di perbatasan, apalagi di sekitar situ ada berapa pulau, Kawio, Kawaluso gitu, Matutuang. Dan itu kalau mau tanya mungkin anak-anak muda yang tanya dan tanya ke dorang dan pernah ke Marore, mungkin sangat sedikit ya anak-anak muda. Contoh tanya anak-anak tahuna yang ke Marore itu sedikit sekali ya. Kita saja orang Marore tapi jarang ya, dari mama memang asli Marore. Cuma berarti Sopigi yang di patung yang dia sudah itu patung leluhur. Nah, itu. Barahama betul. Itu di Pantai Mangindano. Mangindano kan ada cerita tuh itu. Ya. Dengan Bung Roni waktu itu. Dengan Bung Roni ke Pantai Mangindano. Pak Direktur ya. Kemudian Bung Stanley terkait, kita lebih menyampaikan bahwa ini lensa lokalitas. Karena Bung Stanley ini memantau Sangihe ini lewat lensa kameranya. Dan kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa
dari karya-karya Bung Stanley ini kemudian orang-orang nasional, internasional mengenal juga Sangihe begitu. Nah, pandangan mereka bagaimana itu terkait Bung Stanley selalu menampilkan hal-hal yang bertema-tema lokalitas ini? Yang mungkin sudut yang perlu kita ambil adalah memahami isu. Dan secara pribadi kita beruntung karena mengenal banyak teman-teman wartawan. Jadi dari teman-teman jurnalis, dari situ mungkin orang bisa paham, oh ini isu ini menarik ternyata. Karena kalau fotografer mungkin lingkup pergaulannya hanya sesama fotografer mungkin gitu. Itu menjadi sangat terbatas sekali dalam memahami isu. Pasti dalam keseharian orang hanya bahas kamera, lensa. Tapi kemudian kalau orang punya rekanan seperti teman-teman jurnalis, contohnya Lintas Utara, kita akhirnya ternyata isu ini menarik. Berarti perlu juga ada proses pendalaman, diskusi. Ya, ada riset dan sebagainya. Ternyata kamera itu kan hanya media terakhir yang kita gunakan gitu. Yang paling penting adalah diskusi-diskusi seperti ini dan membangun narasi dan riset gitu. Berarti enggak sembarang kita betul. Kemudian turun foto. Diskusi itu menjadi sangat penting di awal-awal untuk melakukan, contoh kalau kita bikin proyek-proyek foto itu, diskusi itu menjadi sangat menarik dan foto itu sebenarnya hanya kesimpulan akhir. Ini bisa menjadi kiat-kiat juga untuk adik-adik di daerah kita. Buat apa yang disampaikan oleh Bung Stanley, ternyata untuk mengambil gambar itu tidak sebatas bagaimana mengklik jadi perlu ada riset dan membangun diskusi-diskusi bersama. Jadi kita harus harus berpikiran terbuka. Itu juga, sangat penting. Dan juga tema lokal itu sangat kuat dan sangat diminati karena otentik ya, mungkin terang bilang sekarang itu sangat otentik. Terus terang memang di daerah lain contoh sagu yang yang pakai papedang atau kenal papedang. Papedang. Boleh bilang Borneo? Sensor sagu Borneo yang papedang. Itu kan mungkin di tempat lain ada seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya menarik untuk dibikin DP video, DP foto bagaimana sagu kelapa ditaruh di papedang terus tiba cetak makan gitu. Jadi itu menarik sebenarnya itu. Kita pribadi memang boleh kalau baca cerita foto jangan baca cerita makan soal apa ya. Ada hubungan. Kita pribadi memang kadangkala ketika melihat karya-karya Bung Stanley itu tidak masuk dia kali ini barang ada hari-hari dengan orang. Betul, itu itu jadi sama dengan contoh kemarin foto persiapan Tour de itu foto ornamen yang sama dengan yang dipakai di sini bambu apa orang bilang itu bulu jateto. Pitate. Itu kan itu tentang sandang pangan papan gitu kan. Itu ada artinya. Maksudnya tentang hunian gitu kan. Yang akhirnya jadi ornamen dan di masa lalu kan itu hunian sederhananya orang di situ DP itu. Tetapi ketika dia menjadi sebuah karya fotografi maka akan hadir nilai-nilai dalam nilai kesejarahan mungkin masyarakat itu. Jadi tergantung sebenarnya foto itu kan subjektivitas fotografernya. Jadi ini rahasia. Orang memasukkan apa yang orang pikirkan ke dalam suatu karya foto. Dan sebenarnya itu mengarahkan orang untuk melihat itu. Jadi sangat menarik apa yang dia pikirkan, kemudian itu yang dia foto gitu. Jadi memang perlu ada, kalau orang selalu bikin di foto cerita itu DP istilah mind mapping di awal. Mind mapping. Harus ada mind mapping, mungkin seperti bikin tulisan itu ada mind mapping dan sebagainya, sehingga orang tahu foto itu akan kemana begitu dan kalau dalam terampe diskusi di jurnalistik itu foto harus jadi sebelum difoto gitu dan. Maksudnya waktu orang sampai di situ orang harus tahu apa yang orang mau foto, jangan sampai nanti contoh Trude ini apa, highlight itu apa, yang penting-penting apa, itu menahur rending ini apa, DP riset. Jadi baru dia mau turun sampai ke orang mau breakdown sampai alat yang akan orang gunakan, waktu akan memotret begitu. Jadi memang DP rangkaian untuk memotret itu panjang sebenarnya. Sampai orang bisa mungkin hadir di layar telepon genggam orang foto, tapi sebenarnya ada rangkaian yang panjang di situ. Mungkin proses itu yang perlu dipahami oleh banyak orang bahwa ternyata
Mungkin karena sekarang kan era disrupsi. Setiap orang bisa mengambil gambar semudah mungkin dengan handphone, bukan mendiskreditkan handphone, tapi memang sebenarnya kalaupun orang memotret dengan handphone terus orang pakai mind mapping, akan sama DP, akan sama DP kualitas itu visual. Jadi sekarang kita lihat lebih ke nilai dari karya. Nilai itu yang value dari sebuah karya foto itu yang sebenarnya seperti Kak Randy kemarin foto-foto apa begitu terus bikin video tentang seke itu kan mungkin secara sederhana hanya pakai HP, tapi value dari itu semua pakai HP. Itu value dari seke itu kan sangat tinggi, apalagi kemudian ternyata hanya Kak Randy satu-satunya yang merekam waktu itu, yang memotret. Aduh, DP nilai jadi lebih tinggi secara historis dan. Sebenarnya banyak yang merekam, tapi soal publikasinya mungkin. Ya, tapi mungkin karena awalnya contoh yang paling sederhana, Kak Randy pernah menulis tentang seke. Ya. Dan mungkin itu ya tadi. Ada riset. Jadi Kak Randy paham seke ini apa. Iya. Dengan memahami seke maneke ini apa, Kak Randy paham apa esensi yang paling penting dari seke begitu. Ya. Itu yang paling akhirnya foto video yang kita ambil adalah ini. Nah, yang paling bahaya kan bukan bahaya sih. Maksudnya agak susah di saat orang tidak tahu apa yang terang foto. Ya, misalkan cuma foto orang-orang begitu. Seperti kemarin ada satu foto yang cukup menggemparkan, yang foto Pak Pendeta yang di Tagulandang, yang erupsi. Itu kan foto keren. Tapi kemudian dari sisi jurnalistik adalah orang seandainya. Iya, panjang itu kalau diulas. Seandainya mungkin itu ada salib, terus ada gunung ruang meletus, terus ada orang yang sementara evakuasi gitu. Itu secara jurnalistik mungkin. Tapi karena bencana itu kan disebut bencana katanya. Kalau ada manusia yang terakibat dari korban ada evakuasi. Jadi mungkin secara jurnalistik orang framing, tapi secara visual orang menganggap itu foto itu keren gitu. Luar biasa. Ya, tapi kita kemarin sampai di Tugu itu. Ya, Tugu yang itu. Peliputan di sana. Akhirnya banyak orang bawa foto di situ. Jadi mungkin itu dampak itu juga. Itu kan Pak Pendeta akhirnya men-take down itu karena nyandak sanggup, ternyata sangat viral satu dunia. Dia nyandak sanggup untuk mau respon orang tanya kiri kanan Pak Pendeta ini. Jadi akhirnya di take down. Beliau nyandak sanggup merespon banyaknya orang dengan ini kan semendunia. Itu dia. Kak Stanley, ini orang sudah akan masuk ke 31 berapa hari lagi ke depan? Ya, 31 Januari. 600 tahun daerah Kepulauan Sangihe. Ini kalau rentang usia manusia ini 6 abad. 6 abad ya? Iya, itu bayangkan dari 1425 ya. Iya, 1425 di Tumpang Lawo ya. Tentu sebagai anak-anak muda, masih muda tuh orang ini tuh. Masih muda. Masih muda. Riko, masih muda. Tentu orang seperti kita buka tadi bahwa kita perlu mengkritisi kreativitas atau aktivitas lebih ke aktivitas anak muda sekarang di menjelang usia 600 tahun ini, atau bahkan kita merefleksikan 600 tahun daerah Kepulauan Sangihe. Sebenarnya apa yang masih kurang? Bung Stanley, saya membaca beberapa literatur beberapa puluh tahun yang lalu. Orang-orang Sangihe itu sudah sangat terkenal di Jakarta. Baik dari ada Tatengkeng siapa yang di UNESCO Makaminan Yansar yang ada patung di itu ada itu seniman itu, salah satu seniman dari Sangihe itu Chok Sin Su. Itu kan yang kalau tidak salah yang mengaransemen lagu di film pertama karya Usmar Ismail itu Darah dan Cinta itu karyanya dengan yang orang Tamako siapa sastrawan? Elka Bohang. Bohang. Itu sangat luar biasa. Nah, menurut Bung Sen ini bagaimana generasi muda Sangihe saat ini, dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk kemudian membangkitkan ini semangat berkarya mungkin untuk orang? Kita masih ingat cerita Oma Alpia. Almarhumah. Bagaimana kemudian dia keluar dari Sangihe
dan merantau di Jakarta hingga kemudian dia itu. Jadi memang kata merantau ini menjadi menarik. Dia merantau kemudian dia kembali lagi ke Sangihe. Jadi apa yang bisa dipetik dari situ, memang dalam beberapa hal itu mungkin di zaman lalu di saat media informasi mungkin tidak semasif sekarang kan, orang bisa akses, sehingga untuk mendapatkan peluang kerja itu kan orang harus keluar daerah. Ya. Karena peluang kerja di sini mungkin ya masih minim. Perkembangannya mungkin. Ya, tapi kemudian yang orang lihat sekarang di 600 tahun Sangihe, makanya kita lihat lintas utara ini menarik sekali hari ini. DP tampilan sebegini dang, so ada podcast begitu dang. Ini kan bukti bahwa orang mencoba menyampaikan eksistensi masyarakat Sangihe keluar gitu. Ya. Dan itu sebenarnya yang terjadi sekarang, tapi uniknya kalau banyak yang nyanda coba untuk di istilah anak-anak sekarang bilang ngulik, mau cari tahu. Nah itu yang kurang mungkin. Contoh orang tanya pekerjaan gitu, dia nyanda masif dong untuk bertanya di mana-mana begitu. Tidak mencari tahu, dan usaha mencari tahu itu sebenarnya sangat minim. Ya. Orang ngulik, orang bisa. Makanya kemarin kalau orang bikin kelas begitu dong. Dulu orang bikin kelas-kelas yang informal mengajar video foto itu agak agak sporadis ya. Semua orang anggap dia suka tentang foto. Akhirnya satu kelas itu orang ajar tentang foto. Ternyata tidak semua yang berminat di situ. Jadi sekarang orang rubah. Siapa yang berminat di situ gitu. Perlu ada identifikasi. Jadi kalau 1-2 orang yang berminat itu akan lebih baik di saat orang sporadis itu orang ajar semua begitu. Di jurnalistik mungkin juga bidan. Sekarang kita terus terang di jurnalistik, siapa sekarang yang fotografer jurnalistik? Ya Gerald cuma satunya yang memang fotografer jurnalistik di Sangihe, yang kalau kita ini dia kategori sebagai fotografer jurnalistik. Karena cuma dia mungkin yang punya kamera. Yang maksudnya yang menseriusi jurnalistik itu kan, jurnalistik itu agak beda DP pakem dengannya. Jadi begitu. Jadi contoh yang sekarang yang orang bikin tuh ini podcast, dan kemudian ada proses produksi, ada teman-teman videografer. Jadi memang di usia 600 ini kayaknya memang orang lihat bahwa pekerjaan dan profesi itu jadi sangat beragam. Ya. Dan memang di usia 600 itu orang, apalagi ada generasi emas ya. 2045. Nah, apakah Sangihe di usia 600 ini sudah mempersiapkan itu? Ya, untuk orang menyambut 2045. Bonus demografi juga. Bonus demografi. Jadi, apakah kesempatan kerja itu bisa orang rebut begitu dong? Apakah orang akan jadi penonton? Nah, makanya memang orang harus mengajar sih. Mencoba untuk selalu berkolaborasi, sebenarnya di tujuan satu untuk bikin anak-anak itu lebih sering ngulik, cari tahu dan. Ya, atau kemudian kita bisa pahami bahwa orang harus mengubah cara berpikir dari sebagai pencari kerja menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Bisa merintis sesuatu. Karena sekarang kan era keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi dan bahkan FB sudah bisa memberikan pekerjaan. Betul. FB Pro. Tetap semangat Bun. Tetap semangat Bun. Salam interaksi. Anda bisa mengirim saya bintang, biar bintang. Iya, menurut kita sendiri, kalau seseorang bisa kemudian mengelolanya secara profesional, kenapa tidak kan? Betul. Betul. Jadi memang itu perlu seperti Bung Stanley sampaikan tadi, ada pelatihan-pelatihan, jadi diskusi, ada komunitas. Artinya mungkin kita bisa harus saling bekerja sama ke depan. Ya, karena memang di industri kreatif contoh nggak bisa orang dua setup mungkin di masa depan, tapi kita kan contoh diperhadapkan dengan teman-teman yang terlibat dalam proses produksi. Ada yang pegang kamera, pegang lighting dan sebenarnya. Ada juga banyak di belakang. Iya, banyak nih. Jadi ada yang angkat ini sisa waktu. Sisa waktu. Timekeeper, ada timekeeper. Jadi yang orang harus pahami bahwa dalam industri kreatif itu dia punya ekosistem sama dengan hutan itu. Ada pohon, ada rumput, ada air dan sebagainya. Jadi masing-masing melakukan DP peran sesuai DP kapasitas. Jadi dalam industri kreatif semuanya itu bahwa tidak ada satu orang pun yang disepelekan begitu. Masing-masing punya DP. Nah, itu yang orang harus hidupkan DP ekosistem ini. Sanggup enggak
Sangihe di usia 600 itu memahami potensi-potensi lokal. Oh, ternyata kapasitas anak ini ada di sini. Kalau kapasitas anak ini menyanyi, dia ini main gitar. Masing-masing melakukan DP fungsi dan makanya terintegrasi terus dalam satu kolaborasi begitu. Dan jadi memang jadi menarik sebenarnya untuk memahami ini. Jangan terlalu paksakan anak-anak semua harus di situ semua gitu. Sedangkan sekarang so beragam, bahkan cita-cita sekarang ada yang jadi barista. DP cita-cita agak unik dong dibanding orang tuh hari hanya suka jadi ini. Dan kita selalu tanya, ada enggak yang cita-cita jadi wartawan gitu atau jadi jurnalis gitu. Dulu di tahun 90-an ya, lebat cita-cita mungkin takut. Dan bingung tuh. Nah, itu menarik namanya. Apa? Orang harus mulai dari SMP sebenarnya. Dan memaparkan itu kenapa ngulik karena sekarang orang banyak movement di Sangihe yang orang memaparkan informasi. Oh, ada ini loh. Makanya tertarik nak. Jadi pas dorang kelar SMP atau kelar SMA, dorang so tahu mau ke mana. Iya. Yang selama ini yang jadi masalah, dorang kuliah pun dorang minta kita kuliah di sini. Dia so kuliah dan terusnya. Ini kalau orang tua paksa tuh ini dong begitu dong. Jadi sebenarnya dorang harus memaparkan informasi sebanyak mungkin. Pilihan ada dan terang kasih tahu. Anak-anak sekarang kan agak susah didikte. Ya. Harus begini harus. Yang orang harus paparkan adalah banyak kesempatan. Kalau nggak ambil ini akan jadi ini kemungkinan DP konsekuensi. Kalau nggak ambil keputusan ini DP konsekuensi ini begitu. Ya. Jadi itu yang harus dipaparkan sebenarnya. Banyak sekali orang punya tantangan ke depannya, apalagi Bung Stanley ini kadang-kala memang Gen Z atau apa ya? Anak-anak milenial. Ya, milenial. Ini kadang-kala memang orang kategori milenial. Di era sekarang selain dari mungkin menciptakan lapangan pekerjaan atau produktivitas berkarya, mungkin kalau dari kita sendiri Bung Stanley itu karakter diri. Ya. Itu kadang-kala value. Kadang-kala memang ada yang kemudian ilmunya sudah tinggi, tiba-tiba sudah kehilangan value-nya hilang. Kemudian ada istilah yang sering Bung Stanley arahkan itu, yang sampaikan itu apa, meta tengkang ya. Itu kita rasa memang orang harus lagi, selain itu orang harus kembali lagi mengidentifikasi kemudian memaknai orang punya filosofi hidup sebagai orang Sangihe. Ya kang ganti gagura ganti mabu ya. Begitu. Memang di saat kita ini kan bicara masalah produk juga, produk kebudayaan maupun apa. Kita diperhadapkan dengan banyak produk kebudayaan, bukan hanya Sangihe kan yang ada di Indonesia ini ada banyak. Apa yang menjadi menarik kemudian adalah otentik itu, Kalau kita melihat otentiknya Sangihe itu ada di situ sebenarnya. Makanya kemarin Pak PJ selalu bilang ini kerene terus ini nyakan aja, tapi secara value, branding dan value itu masuk satu kali tuh. Orang dulu Bung Stanley saat kecil SD itu ketemu dengan guru di jalan, orang di jalan itu harus membungkuk. Itu narasi kelokalan yang sangat kuat. Karena di saat kultur di dunia itu mulai kehilangan itu, orang akan masih di situ dong. Jadi itu otentiknya Sangihe, ada di situ dong. Contoh yang kalau bilang Bali itu akhirnya yang satu hari itu Nyepi itu kan akhirnya menginspirasi salah satu NGO besar di dunia untuk bikin satu event yang mematikan lampu 1 jam, Earth Hour. Gitu. Sampai bandara ya katanya tutup. Ya itu yang Earth Hour itu inisiatif bersama kolektif yang mengajak semua mari orang dalam 1 jam itu. Dulu pernah. Ya itu yang Kak Randy ikut loh. Bukan Kak Randy, istri Kak Randy. Gitu. Jadi inisiatif kolektif untuk mari orang sama-sama orang lihat dong mematikan lampu itu masalah jejak karbon tuh dan sebagainya. Nah itu kan terinspirasi dari kelokalannya Bali. Dari Nyepi begitu. Bisa jadi nanti bukan tidak mungkin bahwa rumusan-rumusan tentang kebijakan-kebijakan nasional maupun internasional, value-nya itu dari Sangihe. Pengambilan keputusan dan sebagainya itu ternyata orang punya value itu. Dan narasi tentang value itu orang mesti kasih kuat dong. DP panggung mesti jadi mungkin orang bisa rendah hati tapi tidak rendah diri. Betul.
Salokapita contoh yang kita foto tiap tanggal 1 Januari yang selalu diadakan di Salurang, penari Salo. Salo itu tari perang. Tapi selalu dimulai dengan menghormati para tetua. Ya. Dan itu berarti ada nilai-nilai saling menghormati walaupun orang pegang senjata tajam. Tapi selalu diawali dengan ada penghormatan di situ. Jadi itu ini menarik. Ini tari perang. Tapi ada penghormatan terhadap orang-orang tua. Jadi intinya sebenarnya memang seperti itu karena kebudayaan itu adalah yang diutamakan adalah nilai budi pekerti kan. Value itu sangat otentik. Bagaimanapun bentuknya value itu sangat otentik dan harus memang jadi budaya kan dinamis. Tapi value itu akan tetap seperti itu gitu. Jadi nilainya tetap tapi mungkin bentuknya berubah begitu. Tapi dia akan itu kalau bahaya kalau orang menganggap budaya berubah dan nilai orang berubah. Itu jadi atau kemudian ada gesekan sosial biasa itu. Atau orang mungkin hanya mengutamakan konten ya, mungkin kita hebat di tarian perang. Ya, betul. Kita hebat di memoto tamu orang mungkin ya, atau kita hebat menari gunde, tetapi esensi way of life itu kan budaya itu cara hidup sebenarnya, way of life sebenarnya dari karakter Sangye. Jadi ada satu ketakutan sebenarnya kalau melihat situasi saat ini, di saat orang memaknai budaya itu secara gimmick. Gimmick itu maksudnya kalau dia pakai baju adat begitu dan ternyata dia paling berbudaya. Padahal dalam terembek karakter kita masih ingat tapi Papa akhirnya tahun lalu orang yang mengajarkan kita yang paling pertama tentang adat dan budaya Sangye justru telepon, ya Pak, pinjam dengan baju adat. Kita Bapak sendiri nak punya baju adat. Jadi maksudnya adat dan Sangye itu sebenarnya DP value itu yang dorang coba pertahankan. Mungkin baju adat penting. Tapi di saat orang bikin hierarki, value yang mutatengkang itu ada di urutan pertama sebenarnya. Waktu bencana Gunung Ruang meletus, yang ada kan Ricky selamatkan baju adat. Yang ada adalah saling tolong menolong. Waktu itu tidak ada pembicaraan ini harus ada. Jadi sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan itu dan saling menghormati ada di urutan pertama. Jangan sampai orang putar, dia dapat beradat sekali atau berbudaya sekali, salah begitu ya. Ini hubungan Dika jaga sakit kepala itu waktu singkat. Bung Stanley, terakhir ada pesan-pesan untuk teman-teman generasi muda menjelang usia ke 600 tahun. DP menjelang ini ya Tampungan Lawo waktu 1425 itu dikasih nama Tampungan Lawo karena banyak orang tak kumpul di sini tuh. Dan sebenarnya di banyak orang tak kumpul ini orang semuanya harus sama. Tapi orang ada sama-sama. Gitu. Jadi ada banyak kepala di Tampungan Lawo ini dan tapi mampu akur dan apa. Jadi sebenarnya Sangye ini milik semua sebenarnya. Siapapun yang ada di pulau ini, Sangye ini terang milik bersama. Jangan sampai nanti ada parsial dan ini ini Sangye ini begini. Karena waktu leluhur kasih nama Tampungan Lawo itu pasti orang sangat ada di filosofi dah. Orang-orang tak kumpul satu begitu itu menarik sebenarnya. Dari terang mengingat 600 tahun dengan 1425 tahun dengan kata Tampungan Lawo itu saya sangat filosofis sih buat gitu. Karena sekarang berapa penduduk 100 berapa itu jumlah penduduk Sangye 130 berapa ribu itu. Nah itu ada banyak kepala dan di situ. Jadi itu bagaimana kemudian orang ada satu persepsi yang sama tentang Pulau Sangye. Meskipun berbeda-beda tetap memang tidak bisa disamakan. Selalu jadi konflik kan karena orang suka mana masih sama dengan kita. Memaksakan kehendak. Mengenai itu dengan tabut saja beda DP logat begitu. Oke, Bung Stanley, terima kasih. Sama-sama Kak Randy. Hadir di sini. Ini di sebuah kehormatan Bung Stanley boleh bergabung di podcast kedua. Ini Suara Sangye namanya. Nanti sebentar ada Medongora. Sukseslah untuk Lintas Utara, semakin keren. Dan Turam punya podcast ini kemudian juga didukung oleh beberapa sponsor. Dan Bung Stanley,
di Sangihe ini kan udah ada apa ya, perahu baru, speed kapal, speed kapal. Nanti edit akang nih. Kapal baru, apa namanya? Jet Kawanua. Katanya cuma 4 jam kemarin. Gitu. Jadi pemirsa Lintas Utara nanti bisa ke Manado untuk naik kapal jet Kawanua. Dan podcast ini juga didukung oleh PLN. Luar biasa. Ya, ada PLN Mobile ya. PLN Mobile. Iya. Oke. Pada intinya podcast hari ini adalah bagaimana kita kemudian ke depannya di tengah perbedaan kita bisa terus menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas itu. Kemudian kita tidak minder hidup atau mengaku sebagai orang Sangihe. Karena sesungguhnya kebudayaan itu adalah jati diri kita, dan di usia ke-600 tahun ini kita harus mengedepankan persatuan, kolaborasi, betul, di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Sampai jumpa di podcast Suara Sangihe yang ketiga. Somaha kai kahaga. Somaha kai kahaga.